Pernahkah kamu merasa pikiranmu berantakan? Seakan ada 1000 suara yang berteriak di kepalamu. Kamu ingin tenang, tapi semakin berusaha diam, justru semakin kacau di dalam hati. Apakah benar damai batin itu sulit didapat? Atau sebenarnya ada cara praktis yang bisa dilakukan sekarang juga? Banyak orang mengira damai batin hanya datang kalau semua masalah selesai dulu. Tapi kenyataannya masalah tidak pernah berhenti datang. Justru damai batin adalah kemampuan menata pikiran dan hati meski badai kehidupan belum reda. Rahasia ketenangan bukan di luar dirimu, tapi bagaimana kamu mengelola isi kepalamu sendiri. Ketika pikiran kacau, kita sering memaksakan diri untuk memikirkan solusi sampai kepala mau pecah. Membiarkan kekhawatiran kecil jadi monster besar yang menakutkan. Mengulang-ulang masalah tanpa arah sampai hati makin sesak. Akibatnya kita capek lahir batin. Fokus hilang, hidup terasa berat. Padahal ada cara sederhana untuk menghentikan badai di dalam kepala itu. Damai batin bukan soal menghindar dari masalah, tapi mengambil kendali atas pikiran yang liar. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan bahkan saat ini juga, tanpa butuh waktu lama, tanpa harus lari dari kenyataan. So entrepreneur, let's learning from bukan pakar bodoh. Hari ini kita akan bahas 5 cara praktis untuk mendapatkan damai batin meski pikiranmu sedang tak karuan dan hidup terasa tidak terkendali. Yang pertama, tarik nafas dalam dan berhenti sejenak. Saat pikiranmu berlarian ke segala arah, tubuhmu ikut panik. Berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Lakukan berulang selama 1-2 menit. Ini bukan trik sepele. Pernafasan dalam memberi signal ke otak untuk berhenti panik, menurunkan stres, dan membuka ruang untuk berpikir jernih. Kadang yang kamu butuhkan bukan jawaban cepat, tapi pause agar otak bisa reset. Yang kedua, tulis semua yang ada di pikiranmu. Seringkali pikiran terasa berantakan karena semua masalah bercampur jadi satu di kepala. Ambil kertas, tulis semua yang mengganggu tanpa menyensor. Begitu pikiranmu pindah ke tulisan, beban di kepala berkurang. Kamu bisa melihat masalah dengan lebih jelas dan mulai memilah mana yang penting, mana yang bisa dilepas. Yang ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Pikiran sering kacau karena kita sibuk memikirkan hal di luar kendali kita. Mulailah bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar bisa aku lakukan sekarang? Ketika fokusmu kembali ke tindakan nyata, bukan kekhawatiran kosong, rasa cemas akan mereda dengan sendirinya. Yang keempat, latih pikiran dengan filter positif. Kepala penuh masalah karena kita memberi ruang pada semua pikiran negatif tanpa saringan. Cobalah setiap kali muncul pikiran buruk, tanyakan, ini fakta atau hanya ketakutan? Pikiran yang tidak membawa manfaat, buang. Latih diri kamu untuk memilih pikiran yang memberi energi, bukan yang menghisap habis tenagamu. Yang kelima, luangkan waktu untuk hening tanpa gangguan digital. Kadang bukan masalah hidup yang membuat pikiran karut-marut, tapi kebisingan dari luar, notifikasi, berita negatif, gosip di media sosial. Maka berikan waktu minimal 10-15 menit setiap hari tanpa HP, TV, atau kebisingan lain. Duduk tenang, nikmati kesunyian, atau berdoa. Damai batin sering muncul ketika pikiran diberi ruang untuk bernafas. Damai batin bukanlah hadiah dari keadaan yang sempurna, tapi hasil dari pikiran yang terlatih untuk tenang di tengah badai. Mulailah dari langkah kecil ini, lakukan setiap hari dan lihat bagaimana hidup kamu terasa lebih ringan. Karena pikiran yang tertata adalah fondasi hati yang damai. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!